masuk pada inti pembicaraan kita. Ada kebahagiaan, ada kebajikan. Kebahagiaan itu bukanlah imbalan bagi kebajikan, melainkan kebajikan itu sendiri. Ulangi ya. Kebahagiaan itu bukan imbalan dari melakukan kebajikan, tapi kebahagiaan itu adalah kebajikan itu sendiri. Apa maknanya? Kalau kebahagiaan itu imbalan dari melakukan kebajikan, berarti kita melakukan kebajikan dulu kan, berharap setelahnya dapat kebahagiaan. Berarti saat melakukan kebajikan kan tidak bahagia. Terus saat kita melakukan kebajikan tidak bahagia, hasilnya seperti apa? Keluar dari kata-kata tadi, tidak do what you love. Keluar dari situ. Akibatnya apa? Kita melakukan kebajikan itu asal-asalan. Tidak sepenuh hati. Ngasih sama orang lain ala kadarnya. Itu pun yang tidak dibutuhkan oleh kita. Karena sudah tidak dipakai oleh kita, berikan pada orang lain. Karena kita sudah berkelimpahan, berikan pada orang lain. Kita tidak pernah memberi yang terbaik buat orang lain. Padahal bagi orang yang bahagia, memberi itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Memberi itu adalah saya menghargai diri saya sendiri. Makanya saya dengan istri saya membiasakan kalau memberi kepada orang lain yang terbaik. Karena bagi saya, memberi bukan untuk siapa-siapa. Memberi itu menghargai diri kita sendiri. Kalau kata leluhur saya mah, mereka batur teh ngajenan diri maneh. Mun maneh merenu alus, berarti ngajenan diri maneh. Yen maneh teh alus. Mun maneh merenu goreng ka batur, berarti maneh teh teu ngajenan diri maneh. Ulangi ya. Jadi kebahagiaan bukanlah imbalan bagi kebajikan, melainkan kebajikan itu sendiri. Saya ambil contoh yang sederhana. Sholat kebajikan? Oke. Puasa kebajikan? Oke. Zakat kebajikan? Oke. Saum kebajikan? Oke. Haji kebajikan? Oke. Umroh kebajikan? Kalau kebahagiaan itu adalah imbalan dari kebajikan, berarti saat kita melakukan semua yang disebut kebajikan oleh kita, kita tidak bahagia. Bahagianya nanti, katanya nanti di sana, entah di mana saya juga nggak tahu. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak sekarang? Kenapa ketika sholat itu kita betul-betul merasakan kita itu hadir. Dan Sang Maha Keberadaan juga bersama dengan kita hadir. Dan itu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Tapi bagi mereka yang menganggap kebahagiaan itu adalah imbalan dari kebajikan, hanya berangan-angan setelah melakukan kebajikan, nanti dia akan bahagia. Ternyata setelah dia melakukannya pun, dia tetap tidak bahagia. Paham? Udah mulai masuk. Nah, makanya dikasih warming up dulu supaya fokus. Jangan sampai gagal fokus. Nah, pandangan tradisional, maksudnya pandangan kebanyakan orang, kebajikan itu sering dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau sudah melakukan kebajikan, nanti akan bahagia. Berarti saat melakukan kebajikan, tidak bahagia. Itu adalah angan-angan tentang kebahagiaan. Makanya saya pernah mengatakan, siapa yang selalu menunggu nanti bahagia, selamanya akan menunggu, tidak akan pernah bahagia. Karena menurut hukum tarik-menarik, hanya kebahagiaan satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada jalan lain untuk meraih kebahagiaan, kecuali kebahagiaan itu sendiri. Makanya saya sering ngasih pertanyaan, mana yang paling bagus? Bahagia dulu baru teman datang, atau kalau teman datang baru akan bahagia? Bahagia aja dulu baru teman datang. Dan pasti teman yang datang akan membawa kebahagiaan. Karena kalau kita bahagia, bahagia akan menarik bahagia.
Tapi kalau kita baru bahagia kalau teman datang, mungkin teman datang, tapi teman datang bawa masalah. Karena saat kita, semoga teman saya datang supaya saya bahagia, berarti saat kita sedang mengatakan itu pada diri kita, kita sudah bahagia belum? Belum. Maka ketidakbahagiaan akan menarik ketidakbahagiaan. Tapi begitu datang ketidakbahagiaan, kita sering menolak. Seakan-akan itu bukan buatan kita. Oleh karena itu saya kasih tahu, di dunia ini nggak ada orang lain. Yang ada cuman satu-satunya diri kita. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kita sendiri yang mengundang. Cuman kita tidak jujur. Karena selama ini kita tidak sadar. Pikiran dan perasaan kita yang telah menarik semua hal terjadi dalam kehidupan kita. Cuman kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Karena selama ini kita menempatkan diri kita sebagai korban. Seakan-akan kita korban dari perilaku orang lain. Padahal kita sebetulnya pelakunya. Kita sendiri pelakunya. Paham ya? Saya baru saja ditipu orang, pasti merasa korban. Saya bilang, Anda pelakunya. Kenapa? Karena Anda bodoh. Kalau Anda nggak bodoh kan nggak mungkin ditipu orang. Ditipu orang itu hanya semesta sedang mengingatkan, Anda harus belajar lagi. Jadi pelakunya bukan orang, pelakunya adalah Anda. Paham? Ini namanya meniti ke dalam diri. Belajar tanggung jawab ke dalam. Sudah terlalu lama kita hidup menyalahkan orang lain. Ketika pasangan kita seperti yang tidak seperti yang kita ingin, pasti kita akan menyalahkan pasangan kita. Gak bener itu ini, gak pernah ke dalam. Padahal tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa diundang oleh kita. Clear? Nah, pelan-pelan. Oke, baik. Kebajikan itu bukanlah sekedar sarana untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebajikan sendiri merupakan bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Ulangi ya. Selama ini kebajikan dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seakan-akan setelah melakukan kebajikan kita akan bahagia. Walaupun saat melakukan kebajikan kita tidak bahagia. Padahal kebahagiaan itu adalah kebajikan itu sendiri. Pelan-pelan ya. Nah, jadi kebajikan itu merupakan bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Bentuk tertinggi dari kebahagiaan ya kebajikan. Makanya orang yang bahagia tidak berhenti melakukan kebajikan. Karena bagi dia melakukan kebajikan itu sudah ada kebahagiaan di dalam. Jadi kebahagiaan itu bukan imbalannya. Tetapi saat melakukan kebajikan, dia bahagia melakukannya. Ini memang tipis para hadirin. Tapi kalau saya tidak jelaskan seperti ini, banyak yang nggak ngerti. Ini scientific, ini science. Yang saya bicarakan, ini hal yang bermutu. Saya tidak mau memberikan hal-hal yang biasa-biasa kepada orang-orang penting. Gak mau. Saya kasih yang bermutu. Yang sudah teruji. Dan saya sudah melakukannya. Coba. Orang yang mempraktekkan kebajikan, kejujuran, kasih sayang. Percaya gak sama saya? Dia akan menemukan kebahagiaan dalam diri mereka saat melakukan itu. Tidak usah menunggu. Betul? Coba. Ketika kita melakukan kebajikan, kejujuran, kasih sayang, kita akan menemukan kebahagiaan dalam diri kita. Bahkan orang yang sudah bahagia saat melakukan kebajikan, dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari luar. Mohon maaf, apa yang selama ini dilakukan banyak orang? Dia melakukan kebajikan kan berharap ada imbalan.
Dan ketika dia mendapatkan imbalan, dia merasa bahagia. Padahal mendapatkan itu bukan bahagia. Mendapatkan itu senang. Karena bahagia itu pada dasarnya adalah melepaskan. Dan tidak mungkin ada orang yang mau melakukan kebajikan kalau dia ingin mendapatkan. Karena kebajikan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang siap melepaskan. Saya kasih tahu. Anda punya uang. Kalau Anda tidak mau melepaskan ikatan Anda pada uang Anda pasti tidak akan melakukan kebajikan. Justru saat kita melepaskan uang kita dan kita melakukan kebajikan, kebahagiaan itu sudah ada di situ. Melekat di dalamnya, bukan imbalan dari melakukan kebajikan. Maaf sekali lagi. Selama ini kan kita, kalau kita melakukan yang disuruh Allah, kita akan dapat surga nanti. Kalau kita tidak melakukan yang diperintahkan Allah, kita akan dapat neraka nanti. Begitu kan? Berarti kita itu melakukan kebajikan, mengharapkan imbalan. Terus ikhlasnya di mana? Sedangkan kata Quran, Allah itu hanya akan menerima ibadah orang-orang yang ikhlas. Ini saya kasih tahu. Kalau setiap kita melakukan kebajikan selalu transaksional dan berharap orang lain membalas, Anda belum melakukan kebajikan. Anda baru tukar-menukar kebajikan palsu kepada orang lain. Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang, jika kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai imbalan bagi kebajikan, berarti dasar moralitas bukanlah lagi reward and punishment. Bukan imbalan dan hukuman. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang ini menganggap orang lain cukup bermoral. Betul nggak? Padahal yang dia lakukan itu berbasis reward and punishment. Makanya diajarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan sufi yang sangat suci itu. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena aku berharap surga darimu, berikan saja surga itu kepada mereka-mereka yang menginginkannya. Dan jika aku melakukan kebajikan itu, karena aku takut sama nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan tubuhku. Biar aku satu-satunya yang ada dalam neraka itu. Dan izinkan ada orang lain masuk ke sana. Pelajaran dari Rabi'ah al-Adawiyah harusnya itu menjadi cermin. Dibaca berulang-ulang setiap kita mau sholat. Dinadomkan di speaker. Ilahi las tulil firdausi ala. Sering dengar itu? Kita gak peduli. Gak tahu isinya apa. Yang nadom juga gak ngerti. Padahal itu kata-kata yang sangat dalam. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, firdausmu, berikanlah surga itu kepada yang lain. Dan jika aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka itu. Dan bengkakkan tubuhku agar satu-satunya aku yang ada dalam neraka itu. Itu sumpahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Makanya aneh ya, ada orang di Arab lahir ke dunia namanya Rabi'ah. Kan Rabi'ah itu ruba'ah. Ruba'ah itu 4. Coba. Kalau orang Sunda lahir ke dunia diberi nama 4. Awas. 4 Fatimah. Itu orang Sunda. Tapi 4 yang dibaca orang Sunda bukan opat. Da Sundana 4 mah opat. Coba begitu lahir ke alam dunia diberi ngaran opat. Saja dengan putra bapak teh opat. Tuh, pasti akan ramai kan? Ramai tetangga.
Betul nggak? Iya. Nah makanya di Arab pernah rame. Lahir anak ke dunia namanya Ruba'ah, Rabi'ah. Kenapa ngasih nama 4 anaknya? Sebetulnya Rabi'ah itu simbolisasi dari manusia yang sudah mencapai Ruba'ah 4. 4 itu apa? Syariat, thorikat, hakikat, marifat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tanah, air, api, udara. Asma, sifat, apal, zat. Jadi Rabi'ah itu orang yang sudah mencapai kesempurnaan 4-4-nya. Mau jadi Rabi'ah? Semesta sekarang ini sedang menunggu lahirnya Rabi'ah baru. Yang bisa memanunggalkan yang 4. Beragama tidak cukup hanya syariat. Harus tahu thorikotnya, harus tahu hakikatnya, harus tahu ma'rifatnya. Bahkan ma'rifat bukanlah puncaknya agama. Kata Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Bahkan ma'rifat itu adalah awalnya agama. Bukan puncaknya agama. Puncaknya agama baru syariat. Makanya kadang orang mengajarkan ma'rifat tidak bersyariat itu sudah salah kaprah. Kalau ada orang yang mengajarkan ma'rifat tetapi tidak menjalankan syariat itu sudah salah kaprah. Karena puncaknya ma'rifat itu adalah syariat. Puncaknya pengenalan Rasul kepada Allah, salat. Makanya setelah Rasul mengenal Allah lewat Isra Mi'raj, beliau salat. Keren baru. Salatnya baru, bukan lagi surga, bukan lagi neraka. Karena apa? Saat salat Rasulullah mengatakan hiburanku ada di dalam sholat. Bahkan beliau merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika sholat. Itu yang harus cari ilmunya. Tempo hari saya mengajarkan sholat khusyuk di sini di atas. Kalau saya mengajarkan sholat khusyuk satu kelas cuma 40 orang. Tidak bisa banyak. Baru pada nangis semua. Aduh bertahun-tahun. Saya merindukan sholat yang semacam ini. Kok bisa ya? Saya bisa mengingat dia. Kok bisa ya pikiran saya nggak jalan kemana-mana. Semua juga ada ilmunya. Ada caranya. Kalau kita mau. Kalau kita sungguh-sungguh. Yang penting kalau buta jangan di depan. Kalau buta belakang. Buta di depan. Nah untuk menutupi kebutaannya, dandan macam-macam. Segala dipakai. Untuk menutupi kebutaannya, pakai atribut macam-macam. Gak percaya diri. Makanya banyak orang yang dirinya sendiri tidak percaya pada apa yang dia katakan. Tapi dia terkejut karena orang lain percaya pada yang dia katakan. Makanya itu yang membuat dia jadi sombong. Betul nggak? Padahal belum ngalamin. Kira-kira sampai di sini ngerti? Jadi kebahagiaan tidak lagi, jika kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai imbalan bagi kebajikan, berarti kita naik pangkat. Dasar moralitas kita bukan reward and punishment. Dasar moralitas kita adalah dorongan intrinsik karena saya ingin melakukan kebajikan itu. Wih, kalau sudah seperti ini keren. Perusahaan pun kalau sudah dihuni oleh orang-orang yang, kenapa Anda bekerja di sini? Jawabannya, saya bekerja di sini karena saya percaya kalau saya diberi keahlian oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah membantu perusahaan Bapak. Wah. Dan saya bekerja di sini karena ini adalah sesuai dengan yang saya senangi. Sesuai dengan passion saya. Kerja dari pagi sampai sore. Tidak mikirin gaji, tidak mikirin apa. Kerja terus. Perusahaannya maju. Bukankah dia juga dapat gaji? Coba sekarang perusahaan didatangi oleh orang-orang yang kalau ada majikan kerja. Gak ada majikan gak kerja. Karena dia itu berbasis reward and punishment. Hancur tuh perusahaan kayak gitu. Makanya ada 4 teori motivasi. 1 motivasi reward, 2 motivasi punishment,
Yang ketiga motivasi kebutuhan, need. Motivation yang keempat, motivasi cinta. Kalau orang melakukan sesuatu karena cinta, di situ ada kebahagiaan. Paham? Banyak gak orang bekerja tapi tidak bahagia? Makanya dia merasa pekerjaan sebagai beban. Akibatnya apa? Jangankan bekerja, maaf, bukan saya merendahkan. Banyak orang melakukan sholat, dia melakukan sholat tidak bahagia. Bahkan ketika saya tanya, kenapa Anda mau belajar sholat khusyuk dengan saya? Jawabannya karena apa? Terus terang katanya, saya selama hidup tidak bisa merasakan rasanya sholat. Jadi selama dia sholat itu tidak merasakan rasa. Padahal kalau kita makan tidak merasakan rasa, pasti malas dong makan. Kan kalian ketika sakit tidak bisa makan. Kenapa? Karena tidak merasakan. Nah sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu sementara kita tidak melakukan, tidak merasakan yang kita lakukan. Boro-boro bahagia, merasa damai aja ketika sholat. Coba kalau orang yang sudah mengalami, begitu dia bilang, ini wajah, aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gak kemana-mana tuh. Dia sudah tahu menghadapkan wajah batinnya kemana. Bukan ke kiblat. Kan yang disembah oleh kita Allah. Dan Allah mengatakan, kamu dikatakan telah menyembahku kalau kamu telah mengingatku. Batinnya cuma ke situ aja. Enak. Berjam-jam sholatnya. Jadi baru tahu, oh pantesan Nabi Muhammad sholatnya sampai kakinya bengkak. Beda kan sama kamu. Kalau kamu kaki bengkak malah gak sholat. Jadi bagi orang yang sudah menjalankan moralitas tidak berbasis reward and punishment. Bukan karena surga, bukan karena neraka, melakukan kebajikan karena dia bahagia melakukannya. Ini sudah naik satu tingkat. Kebajikan dipraktekkan sebagai sesuatu yang baik dan benar dalam dirinya. Dia melakukan kebajikan karena dia ingin melakukannya dan dia bahagia melakukannya. Coba lakukan kebajikan itu karena kamu bahagia melakukannya. Percaya sama saya, di situ yang akan turun apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kamu akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Makanya hidup jadi menakjubkan. Aduh, kalau tahu rahasia hidup. Menakjubkan hidup itu. Luar biasa. Badan jadi sehat. Ya tak? Pikiran jadi tenang, jiwa kita jadi damai. Ya, betul nggak? Kan nggak apa-apa kan, sehat juga, yang penting banyak uang. Nggak apa-apa kan, banyak uang juga, yang penting sehat kan. Sholatnya khusyuk, saumnya nyampe pada tujuan, hajinya nyampe pada tujuan, ketemu dengan esensinya, dipraktekkan dalam kehidupan. Damai hidup. Tidak benci sama orang lagi, tidak menghakimi orang, tidak terjebak benar salah, baik buruk, bisa menerima semua orang apa adanya. Hidup kayak gitu. Jadi tindakan baik dilakukan atas dasar nilai intrinsik, bukan karena motif eksternal. Nah, kalau gitu ada pertanyaan kan, mulainya dari mana? Nih, kembali lagi, sepanjang kita tidak kenal siapa jati diri kita, apapun yang kita lakukan hanya berdasarkan motif eksternal. Ingin dipandang soleh sama orang, ingin dipandang baik sama orang, itu aja. Terus kita berpura-pura menjadi orang suci. Berpura-pura menjadi diri yang palsu. Maaf ya, apa nggak capek gitu terus-terus? Begitu banyak masalah, tahajud. Nanti malam mau tahajud. Lagi banyak masalah. Begitu bangun jam 2, kata malaikat, tumben. Kan biasanya juga nggak bangun. Makanya malaikat juga kaget. Tumben. Coba kalau kita bilang tumben sama orang, pasti dalam batin kita,
ini pasti nih ada apa-apanya. Betul nggak? Coba, teman lama nggak datang-datang, datang, tumben, pasti ada. Bener itu, ngobrol ngalor ngidul, ujungnya pinjam duit. Gimana kita ibadah itu supaya tidak ditumbenin oleh malaikat? Gimana caranya? Saya tahajud karena saya ingin tahajud. Karena saya melakukannya bahagia. Coba. Kalau kita tahajud karena berbasis masalah, masalahmu insya Allah tambah banyak. Percaya sama saya. Itu sesuai dengan hukum tarik menarik. Kenapa? Karena yang melakukan itu dasarnya adalah masalah. Masalah hanya akan menarik masalah baru. Like attracts like. Itu hukum alam. Nah, sekarang kita pakai ayat supaya jelas. Kan Quran petunjuk. Baik, pernah nggak dengar ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akrab pasti ya. Akrab ini baru permulaan Al-Baqarah nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah ya orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang yang berbahagia. Jadi sebetulnya Quran pun sudah menyebut orang yang berbahagia itu. Nah, tinggal pertanyaannya. Apakah kita termasuk yang disebut ayat ini? Jawab dulu, termasuk enggak? Termasuk apa tidak? Nah, jujur ya, jujur. Awas, jujur ya. Karena apa? Kan jujur itu tadi bahagia. Jujur itu kebajikan. Jujur itu kebahagiaan. Makanya jujur ya. Yuk kita baca ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang tetap mendapatkan petunjuk Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Mau masuk mereka di sini? Mau? Nah, makanya kalau di buku baca ada kata mereka, ada kita, tanya dulu. Kalau saya sedang ngajar nih sama mahasiswa, di buku itu ada kata-kata begini di buku fisika. Kita telah membuktikan persamaan di atas sebelumnya. Nah, saya nanya dulu sama mahasiswa, siapa kita? Diam tuh mahasiswa. Kan kita telah membuktikan persamaan di atas. Berarti kita tuh yang sudah membuktikan. Kamu walaupun ada di kelas, kalau membuktikan, gak masuk kita. Saya kalau baca buku begitu. Ya. Jadi kalau ada kata kita, ada saya nanya, saya termasuk gak di dalamnya? Begitu saya baca, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kan saya nanya, saya termasuk mereka enggak? Kalau saya belajar begitu. Kalau Bapak Ibu mah enggak. Yang penting kan sudah dapat pahala. Ini ada ini. 5 harokat. Panjang. Ulaika ala hudam dengung. Hudam. Itu kan. Guna. Mir robihim. Mir. Gak boleh min. Itu idgham bila guna. Nun mati ketemu dengan lam. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wah, mantap. Masuk surga. Walaupun gak tahu isinya apa. Nah ini kan masalah kita selama ini begitu. Betul nggak? Pokoknya kalau mahrojnya sudah oke, sudah. Saya bukan merendahkan itu. Mahroj harus bagus.
Tata cara baca Quran harus bagus. Masa orang Islam gak bisa baca Quran? Tapi bisa membaca, belum apa-apa. Karena membaca tidak termasuk keterampilan berpikir. Kalau mengingat masih masuk itu. Tingkat yang paling rendah. Di atas mengingat ada lagi memahami. Di atas memahami ada lagi menerapkan. Di atas menerapkan ada lagi yang namanya menganalisis. Di atas itu adalah yang mengevaluasi. Di atas itu ada lagi namanya mensintesa. Itu baru keterampilan berpikir. Membaca tidak termasuk keterampilan. Jadi saya ingin ngasih tahu nih, yang sudah bagus bacanya tingkatkan dong. Saya mulai ingin mengerti isinya. Idgham bigunah lancar, bila gonah lancar, dengung oke. Quran itu hudan, petunjuk. Kalau belum ketemu petunjuknya belum selesai. Nah, kan pertanyaan sekarang, termasuk nggak kita ini mereka? Kalau kita termasuk mereka kan ada syaratnya. Berarti kita sudah bahagia. Betul? Timbul pertanyaan. Nah sekarang kita lihat. Oke, kita lihat. Ini saya stop dulu nih. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-5. Berarti sebelum Al-Baqarah apa? Ada Al-Fatihah dong. Betul nggak? Berarti kalau setelah Al-Fatihah ada apa? Ada ayat ke-1 kan? Ada ayat ke-2 kan? Ayat ke-3 kan? Ayat ke-4. Baru ayat yang ke-5. Jadi ayat yang kelima itu sebetulnya menceritakan orang-orang yang sudah mengalami ayat-ayat sebelumnya. Pertanyaan lagi tuh, saya udah ngalami belum ya? Oke. Al-Fatihah tidak mungkin saya kupas di kesempatan 2 jam ini, gak mungkin. Tapi saya harus mengasih tahu, Al-Fatihah itu kan artinya pembuka. Kalau pembuka itu ada alif lam, Al-Fatihah, alif lam dalam bahasa Arab kan artinya kata benda itu. Jadi Al-Fatihah itu adalah pembuka. Yang namanya pembuka pasti kata benda dong. Kan timbul pertanyaan, sudah ketemu belum dengan pembukanya? Karena kalau belum ketemu dengan pembukanya, kita juga gak bisa masuk rumah. Belum ketemu pembukanya, belum bisa masuk mobil. Betul nggak? Yang namanya pembuka itu pasti kunci dong. Betul nggak? Iya. Makanya lihat surat Al-Fatihah, 7 ayat. Angka 7 itu diabadikan jadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali jumroh, 7 melempar jumroh. Di balik angka 7 itu banyak rahasianya. Kenapa Al-Fatihah 7? Saya nggak akan kupas di sini. Cari sendiri, enak aja dikasih tahu. Makanya surat Al-Fatihah itu kalau dirangkum, rangkumannya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi, rangkumannya itu ada di kalimat Bismillah. Kalau Bismillah dirangkum lagi, katanya ada di huruf ba. Kalau huruf ba dirangkum lagi, ada titik di bawah ba. Itulah kun hijatnya ilmu. Makanya ada satu kitab yang cerita tentang kun hijatnya ilmu. Hanya cerita titik. Karena alam semesta pun dibangun oleh titik. Lihat sekarang alam semesta yang besar ini. Ini semua dibangun oleh titik namanya atom. Atmosfer dibangun oleh titik-titik namanya atom. Bumi dibangun oleh titik-titik namanya atom. Tubuh saya dibangun oleh titik-titik namanya atom. Kalau kita sudah kenal titik yang membangun tubuh saya akan kenal siapa tubuh saya. Itu yang dimaksud dengan belajar secara mikroskopis. Lihat huruf ba tuh, huruf ba lihat. Ba. Titiknya di mana? Bawah. Tapi surat Al-Fatihah yang bagian akhir dipungkas dengan nun. Titiknya di mana? Dalam. Tugas kita itu cuman mindahkan titik dari luar ke dalam, gitu aja kok. Coba, jangan terus keluar, ke dalam, ke dalam, ke dalam.
Nah, kalau sudah ketemu rahasia Al-Fatihah, baru kita akan menemukan rahasia Alif Lam Mim. Di situ teka-tekinya. Nggak akan saya jelaskan, enak aja. Karena Alif Lam Mim itu harus dialami sendiri. Gak bisa diceritakan. Gak ada ceritanya. Alami sendiri. Malam yasuk lam yarib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Tapi hadiah mengalami Alif Lam Mim setelah Al-Fatihah, hadiahnya apa? Zalikal kitab. Ini kitab. La roiba fi. Tidak meragukan lagi. Hudan, jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa.